Sangat jarang terjadi kalau suatu wilayah dikeluarkan dari sebuah negara. Sebagian besar negara biasanya akan melakukan segala cara untuk mempertahankan sebanyak mungkin wilayah dan penduduknya. Namun pada tahun 1965, hal ini benar-benar terjadi pada Singapura yang dikeluarkan dari Malaysia. Mengingat betapa jarangnya suatu negara secara sukarela kehilangan wilayah, pertanyaannya jelas, mengapa? Mengapa Singapura, wilayah yang sangat penting secara geografis, dikeluarkan dari Malaysia? Setelah Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara berada dalam masa transisi, dan banyak kekuatan imperialis di kawasan tersebut berjuang untuk kembali menegakkan kekuasaan mereka. Ini karena selama perang, wilayah-wilayah ini diduduki oleh Jepang, dan Jepang memastikan untuk menyerahkan kekuasaan kepada penduduk asli. Setelah perang berakhir, bangsa-bangsa Eropa kembali dan ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi tidak semudah itu. Salah satu contohnya adalah Inggris. Pada tahun 1948, koloni Inggris di Asia Tenggara terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Kalimantan Utara. Namun, meskipun Inggris berusaha keras, pada September 1963, semua koloni ini, kecuali Brunei, telah merdeka. Semua negara yang merdeka ini memilih untuk bergabung dengan negara baru, Malaysia. Bagi sebagian, ketakutan akan kudeta komunis mendorong mereka untuk bersatu. Bagi Singapura, tujuannya adalah untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar guna meningkatkan kemakmuran. Selain itu, Malaysia bukanlah Inggris, dan ini dianggap sebagai langkah ke arah yang lebih baik bagi Singapura. Namun, hanya 2 tahun setelah bergabung, Singapura keluar. Tapi mengapa? Alasannya, terutama bersifat politik. Politik Malaysia saat itu didominasi oleh Malaysian Solidarity Convention atau MSC, koalisi partai-partai sayap kanan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman dan mewakili kelompok etnis terbesar di Malaysia. Sementara itu, politik Singapura dimonopoli oleh People's Action Party atau PAP, partai multi-etnis yang lebih moderat dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Kedua pihak sebenarnya terburu-buru masuk ke dalam penyatuan ini karena ketakutan terhadap komunisme dan langsung mengalami berbagai masalah besar. Masalah pertama adalah bahwa Malaysia menganut sistem yang dikenal sebagai Malaysia untuk orang Malaysia yang mendiskriminasi mereka yang bukan etnis Melayu. Masalah kedua, pemerintah pusat di Kuala Lumpur dipastikan akan menekan segala bentuk otonomi nyata yang ingin dipertahankan oleh Singapura karena khawatir Singapura akan menjadi pusat kekuatan nasional. Akibatnya, meskipun sebelumnya berjanji tidak akan ikut campur, PAP memutuskan untuk ikut serta dalam pemilu federal 1964 melawan MSC. PAP kalah telak, namun kenyataan bahwa mereka ikut serta dengan kampanye untuk mengakhiri diskriminasi rasial membuat MSC khawatir. Alasannya adalah sekitar 30-35% penduduk Malaysia merupakan etnis Tionghoa, dan kelompok pemilih ini bisa saja menggagalkan kekuasaan MSC. Faktanya, satu-satunya alasan sebagian besar etnis Tionghoa di Malaysia masih memilih MSC adalah karena adanya ancaman bahwa jika sistem ini diubah, pemerintah akan bergabung dengan Indonesia untuk selamanya menyingkirkan etnis Tionghoa dari kekuasaan. Maka, Tunku Abdurrahman pun memiliki ide brilian. Keluarkan saja Singapura. Ketegangan pun terus meningkat dan berpuncak pada serangkaian kerusuhan rasial di Singapura yang mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa. Namun, perlu diketahui bahwa ini bukanlah keputusan sepihak yang cepat. Ada berbulan-bulan diskusi antara kedua pihak. Sebagian besar pemimpin Singapura ingin tetap menjadi bagian dari Malaysia, tapi ada juga yang seperti Goh Keng Swee yang menginginkan kesepakatan yang jauh lebih longgar. Pemerintah Malaysia menolak dan Goh pun mendorong agar Singapura keluar dari Malaysia sepenuhnya. Kebuntuan terus berlanjut. Ketegangan semakin memuncak dan akhirnya Tunku Abdul Rahman membawa usulan ke Parlemen Malaysia untuk mengeluarkan Singapura yang disetujui secara bulat pada tanggal 9 Agustus 1965. Perwakilan Singapura pun dengan berat hati menyatakan kemerdekaan. Dan sejak saat itu, Singapura menjadi negara merdeka yang kemudian menjadi sangat makmur.